Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kalian sehat-sehat saja dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Uh, uh, dalam pertemuan uh, dalam pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi yang berupa teks persuasi. Ibu akan menjelaskan tentang materi teks persuasi. Nah, di sini kalian sudahkah mengerti tentang teks persuasi? Oke. Pertama-tama saya akan menjelaskan teks persuasi itu dari pengertiannya, kemudian dari ciri-cirinya, kemudian dari struktur teks yang ada pada teks persuasi. Nah, yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian teks persuasi. Teks persuasi adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengajak atau membujuk sikap atau perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang yang mengajak. Ya. Oke. Teks persuasif adalah suatu paragraf yang isinya berupa ajakan atau membujuk pembacanya agar melakukan atau mengikuti apa yang penulis ungkapkan di dalam teks. Oke, sampai di sini kalian sudah mengerti, sudah paham apa yang Ibu jelaskan? Apabila sudah paham, maka lanjut ke dalam ciri-ciri teks persuasi. Ya, ciri-ciri teks persuasi ada 4, yaitu berisi data dan fakta, meyakinkan pembaca, berisi kata-kata ajakan, dan kemudian keempat adalah menghindari konflik. Itu adalah termasuk ke dalam ciri-ciri teks persuasi. Oke, kemudian teks persuasi dibagi menjadi 2, ajakan yang tersurat dan ajakan yang tersirat. Nah, di sini ajakan tersurat adalah penyampaian ajakan secara langsung dan ajakan tersirat adalah penyampaian ajakan secara tidak langsung. Oke, sampai ada yang mau dipertanyakan? Kalau tidak ada yang mau dipertanyakan, kita lanjut masuk ke dalam struktur teks persuasif. Ya. Teks persuasif dibagi menjadi 4, yaitu 1. Pengenalan isu, rangkaian argumen, ketiga, pernyataan ajakan, dan keempat, penegasan kembali. Oke. Ya. Oke, anak-anak, sampai sini kalian sudah paham tentang struktur teks persuasif? Apabila sudah paham, kita lanjut ke dalam kaidah menulis teks persuasif. Nah, di dalam kaidah menulis teks persuasif itu terdapat ada 4, yaitu harus menggunakan kata-kata bujukan seperti penting, harus sudah semestinya, kemudian sepantasnya, dan kata-kata bujukan lainnya. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang bersifat imperatif. Contohnya adalah seperti jadikanlah, waspadalah, hendaknya, dan kata-kata kerja imperatif lainnya. Nah, yang ketiga, menggunakan kata-kata istilah yang sesuai dengan topik yang dibahas. Dan yang keempat, menggunakan kata-kata penghubung yang bersifat argumentatif, seperti sebab, jika, karena, dengan, akibatnya, oleh karena itu, dan kalimat penghubung argumentatif lainnya. Oke, sampai sini kalian sudah paham tentang kaidah menulis teks persuasif.
kalau sudah paham, kita lanjut contoh kalimat dalam teks persuasif. Misalkan kalimat teks persuasifnya adalah buanglah sampah pada tempatnya. 1. Pengenalan isu. Sampah merupakan isu yang cukup meresahkan di Indonesia. Rasanya masih terlalu banyak sampah kecil berserakan di sekitar kita. Terkadang banyak orang menyepelekan bahwa sampah kecil itu tanpa mengetahui dampak yang akan ditimbulkannya. Sekecil apapun, sampah ya sampah. Oke, lanjut ke argumen. Rangkaian argumennya ya. Jadi, rangkaian argumen, sampah yang kita buang di mana saja tidak akan hilang sendiri. Apalagi jika sampah tersebut merupakan sampah anorganik atau sampah yang tidak dapat diuraikan oleh tanah. Yang ketiga, pernyataan ajakan. Oleh karena itu, buanglah sampah pada tempatnya. Sesederhana itu, maka berbagai dampak negatifnya akan terhindarkan. Hargailah orang-orang yang selama ini berjasa menjaga kebersihan. Mereka bangun dan bekerja jauh lebih awal dari kita. Kedinginan, kelelahan, karena ulah kita yang membuang sampah sembarangan. Dan yang keempat, penugasan kembali menghargai mereka sama dengan kita menghargai diri sendiri. Karena saat kita membuang sampah sembarangan, kita akan menjadi pribadi yang kotor, seperti sampah itu sendiri. Mari buang sampah pada tempatnya dan jagalah kebersihan. Oke, sampai sini siswa-siswaku, anak-anak ibu yang saya cintai, kalian sudah mengerti tentang teks persuasif? Ya, kalau apabila kalian belum mengerti, kalian bisa membaca dari berbagai sumber. Bisa dari buku materi pelajaran yang kalian pakai dari perpustakaan yang dipinjamkan, dan kalian bisa membaca dari video YouTube yang ada di Google. Kemudian link-link tentang teks persuasif kalian bisa lebih detail baca ya. Oke, sampai sini. Terima kasih. Ibu sudah memberikan materi tentang teks persuasif, dan pesan ibu selama kalian menjalani pembelajaran jarak jauh di rumah, kalian selalu menjaga diri, menjaga kesehatan, dan selalu stay at home. Tidak, apalagi dengan zaman pandemi COVID-2019 ini, kalian harus menjaga kesehatan kalian. Dan semoga kalian selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih. Selamat membaca materi-materi link yang ada di YouTube, atau materi-materi dari buku, atau materi-materi link yang ada di Google. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.